Pada bidang lain, untuk memastikan pengguna kendaraan bermotor di jalan raya mahir dalam mengemudi, Satlantas berikan pelayanan registrasi dan identifikasi bagi pengendara motor. Tugas-tugas lalu lintas ada juga di bagian registrasi dan identifikasi. Nah, registrasi identifikasi ini ada dua, identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor. Nah, kalau pengemudi letaknya di kantor lalu lintas, yaitu di Satpasnya, di Satuan Pelaksana Pembuatan SIM, ya. Itu mereka melayani masyarakat secara profesional, ya, secara prosedur, dan tentunya tidak ada pungli, ya, di loket-loket kami, dan kami harapkan juga kepada masyarakat mengurus dengan sendiri tanpa minta bantuan orang. Nah, itu untuk memperkecil kemungkinan tumbuhnya calo-calo yang bisa bermain di tempat pelayanan kita. Ya, saya juga selaku Kasat Lantas akan terus melakukan pengawasan sehingga dalam melayani masyarakat kita dapat kita laksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya. Seperti tugas yang diemban Brigadir Dodi Kurniawan. Setiap hari ia memiliki kewajiban untuk menguji para pemohon surat izin mengemudi atau SIM. Tugas saya sehari-hari itu adalah bertugas di bagian penerbitan SIM. Saya bertugas sebagai petugas uji praktek. Nah, kemudian setiap hari saya biasanya bertugas untuk menguji keterampilan, ya, keterampilan peserta uji SIM yang untuk memohon permohonan SIM baru. Ia memiliki tanggung jawab dalam menentukan kelayakan kemampuan seseorang dalam mengemudi, agar tidak ada pengemudi yang membahayakan di jalan raya. Ya, karena tugas saya tanggung jawabnya besar, jadi saya harus benar-benar menguji untuk SIM. Jadi peserta uji itu kalau dia sudah memiliki SIM, berarti dia memang sudah layak untuk mendapatkan SIM. Karena apa? Karena dia tadi sudah diuji, dan itulah tugas saya. Jadi mudah-mudahan dengan tugas saya menguji SIM ini benar-benar, maka angka kecelakaan di jalan raya berkurang. Jadi itu. Dalam setiap harinya, Brigadir Dodi Kurniawan dan rekan kerjanya harus melayani sedikitnya 50 pemohon SIM dari seluruh penjuru Tabalong, baik untuk pemohon dalam pembuatan SIM baru maupun perpanjangan SIM. Yang sering dihadapi ini adalah biasanya peserta uji SIM itu datang kan dari jauh, dari ada dari Kecamatan Jarum, kemudian dari Bintangara. Nah, itu kendalanya mungkin dia datang ke sini kan, kalau misalnya kita melakukan ujian praktek itu, apabila dia tidak lulus, dia harus mengulang 1 minggu kemudian. Nah, disitulah kendalanya. Jadi kita harus mengulang dan dia harus pulang kembali ke rumahnya, kemudian 1 minggu kemudian kembali lagi, ya. Tak jarang ada saja pemohon SIM yang telah gagal berkali-kali dalam tes berkendara meminta dirinya untuk tetap diluluskan. Iya, tentunya pasti ada sebagian, ya. Jadi mungkin ini minta tolong Pak, bisa nggak saya diluluskan saja, seperti itu kan. Itu ada, namun itu tadi tetap kita harus menjalankan sesuai prosedur. Karena apa? Kaitannya itu tadi dengan keselamatan kita berkendara di jalan raya. Karena keterampilan kita mengemudi atau mengendarai sepeda motor itu sangat penting dan fatal apabila kita sudah diberikan izin misalnya, tapi untuk keterampilannya tidak begitu mahir. Nanti kan artinya di jalan raya dia kurang mahir untuk mengendarai sepeda motor atau mobil, jadi berakibat fatal di jalan raya, mungkin mengakibatkan kecelakaan, berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Itulah, jadi tetap harus sesuai dengan prosedur. Banyak opini negatif masyarakat yang melekat, terutama dalam hal kepengurusan SIM tersebut. Tetapi Satlantas Polres Tabalong terus berupaya menepis opini negatif masyarakat tersebut dengan memberikan pelayanan prima. Salah satu caranya kami membuat beberapa banner pengumuman bahwa daerah sini kawasan bebas calo, kemudian juga tarif
PNBP yang dipungut untuk pembuatan SIM juga kami lampirkan di situ. Nah juga saya selaku Kasat selalu mengawasi, selalu saya komunikasi langsung dengan masyarakat lagi yang saat itu sedang mengikuti ujian, bagaimana prosesnya, apakah ada biaya tambahan atau seperti apa, saya selalu kontrol. Dan juga dari pengawas intern kita, baik dari seksi pengawasan dan dari Propam itu juga selalu mengawasi kita, sehingga kita harapkan petugas-petugas kita tetap profesional, dan ini kita harapkan juga mendapat image yang positif lah dari masyarakat, karena memang saat ini situasi sudah sangat berubah untuk kedepannya, dan juga masyarakat kami harapkan juga yang paling penting masyarakat berani untuk mengurus sendiri gitu ya, juga berani tidak memberikan sesuatu imbalan kepada petugas kami, karena memang apabila kita lulus ya kita mendapat hak untuk dibuatkan SIM. Tapi kalau tidak lulus ada mekanisme lain, kita remedial dulu. Remedial artinya kita ulang, kita berikan mereka pembekalan, ada bukunya, kita suruh belajar, kita suruh membaca, dengan harapan nanti pada saat ulangan yang akan datang dia sudah bisa lulus. Itu harapan kita. Kita Satuan Lalu Lintas Polres Tabalong telah berupaya jadi melakukan pembuatan yang namanya himbauan-himbauan berupa spanduk, kemudian berupa media seperti video-video kita tayangkan di Satpas kita ini, di Polres Tabalong kita ini, tempat pembuatan SIM. Kita lakukan himbauan-himbauan agar mengurus sendiri permohonan SIM-nya, jangan melalui perantara calo. Insya Allah semuanya akan mudah kalau kita mengurus sendiri. Petugasnya tentunya petugas kita yang di dalam akan memberikan pelayanan yang terbaik. Silahkan kalau ada yang bingung, silahkan bertanya kepada petugas yang ada di Satlantas Polres Tabalong. Masyarakat sendiri seringkali menunda untuk memiliki SIM karena berpikiran bahwa proses pembuatan SIM itu sulit dan akan memakan biaya serta waktu yang besar. Di sisi lain, kepolisian Satlantas terus berupaya agar menghilangkan pemikiran negatif masyarakat tersebut. Untuk pembuatan SIM itu sebenarnya tidak sulit, itu mudah dan biayanya sudah jelas. Biayanya kita bisa cek di internet berapa biayanya sesuai dengan PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak. Jadi sesuai sudah ada biayanya. Kemudian untuk diharapkan untuk bagi masyarakat agar tetap mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Jadi dari awal kalau dia misalnya memohon SIM baru, dia harus mengikuti prosedur dari awal, uji praktek, uji teori. Kalau sudah lulus dua-duanya, maka kita akan berikan yang namanya SIM. Jadi jangan takut, silakan aja datang ke Satuan Lalu Lintas Polres Tabalong untuk membuat SIM. Kalau perlu nanti sebelum melaksanakan uji praktek bisa melihat dulu di depan. Nanti kan kita setiap hari Selasa dan Kamis melaksanakan uji praktek di depan. Kita akan jadikan satu, kemudian bisa dilihat nanti seperti apa. Kemudian latihan di rumah. Kalau sudah siap, bisa kita laksanakan ujian prakteknya. Jadi kalau misalnya lulus, kita akan lewati tahap itu dan langsung melakukan pencetakan SIM. Ia mengaku saat ini yang menjadi kendala dalam melayani masyarakat untuk pembuatan SIM adalah lapangan uji praktek. Mapolres Tabalong tidak memiliki lapangan uji praktek khusus untuk para pemohon SIM. Mereka pun menyiasatinya dengan menggunakan halaman Mapolres yang diatur sedemikian rupa untuk menguji para pemohon SIM. Dengan keterbatasan lapangan uji praktek, Brigadir Doni Kurniawan mengaku ada beberapa materi yang tidak bisa tersampaikan, hingga dalam uji praktek tidak bisa maksimal. Kendala lapangan uji praktek ini pun membuat para pemohon SIM baru harus antri beberapa lama untuk ujian praktek. Untuk ujian praktek satu orang saja membutuhkan waktu sekitar 48 menit. Bisa dibayangkan jika pengurus SIM baru di atas 10 orang. Sedangkan untuk perpanjangan SIM yang tidak perlu uji praktek, SIM bisa selesai dalam waktu 8 menit. Di sisi lain, untuk meningkatkan pelayanan, inovasi pun terus dilakukan dalam pelayanan pembuatan SIM maupun pengurusan surat tilang. Kemudian juga dalam hal-hal kegiatan lalu lintas kita sudah banyak melakukan inovasi, terobosan-terobosan untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat ya.
saat ini juga sudah ada SIM online, ya, SIM online. Jadi masyarakat kita tidak perlu lagi menggunakan KTP Tanjung untuk membuat SIM baru. Contoh misalnya ada warga dari Banjarmasin dengan KTP Banjarmasin, saat dia ada di Tanjung, SIM-nya mati atau habis masa berlakunya. Jadi dia bisa saja langsung mengurus perpanjangan di wilayah kita. Tidak perlu dia harus kembali ke kota Banjarmasin. Kemudian juga SIM baru juga demikian, ya. Kalau misalnya ada dari luar, bahkan dari Jawa juga nggak masalah. Seluruh Indonesia sekarang sudah bisa kita layani. SIM baru contoh misalnya dari Surabaya. Orang Surabaya punya KTP Surabaya, datang ke wilayah Tanjung. Kemudian dia entah sekolah, entah bekerja di sini. Kemudian saat usianya cukup untuk membuat SIM, dia bisa saja dengan SIM dengan KTP Surabayanya membuat SIM baru. Karena kita se-Indonesia sudah terkoneksi dengan SIM online. Nah, juga ada inovasi lagi di bagian tilang. Nah, jadi tilang ini bagi masyarakat yang memang ingin membayar di bank, dia bisa minta nanti belangko biru dan pembayarannya nanti lewat aplikasi. Nah, ini lewat aplikasi, jadi dia sendiri yang akan membayar ke bank, kemudian tanpa mengikuti sidang. Tapi bagi masyarakat yang tidak membayar ke bank, dia wajib mengikuti sidang dan bayar vonisnya nanti di pengadilan. Nah, kemudian untuk yang e-tilang tadi, yang pembayaran lewat aplikasi, nantinya apabila setelah vonis hakim ada uang lebih, nanti dari BRI yang akan mentransferkan ke si pelanggar tadi, atau mungkin si pelanggar yang menghubungi BRI untuk dikembalikan uang lebihnya. Nah, jadi antara personal, petugas, baik itu petugas polisi, kejaksaan maupun pengadilan, itu tidak ada lagi yang langsung berhubungan dengan masyarakat tadi. Ini mengurangi peluang-peluang untuk terjadinya pungutan-pungutan liar yang terjadi selama ini. Ya, ini mudah-mudahan inovasi ini dapat kita segera laksanakan di wilayah kita, agar kita dapat tetap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat kita dengan penuh tanggung jawab, dengan profesional. Kasat Lantas Polres Tabalong yang telah lama bertugas di Satuan Lalu Lintas ini bangga. Ia dan anggotanya dapat bertugas melayani masyarakat, meskipun tanggung jawab yang ia dan anggotanya pegang sangat besar. Mengikuti regulasi yang ada, ya, wajib mengikuti SOP yang ada. Misalnya dia bertugas di bagian Turjawali, dia harus menguasai dan profesional di bidang Turjawali. Dia harus tahu patroli seperti apa, ya, pengawalan seperti apa, pengaturan seperti apa, melayani masyarakat, tutur sapanya. Walaupun kita sedang melakukan tilang, tapi kita tetap memberikan senyum, memberikan sapa, memberikan salam kepada masyarakat. Ya, walaupun memang kita melakukan penegakan hukum, karena kepolisian ini tugas pokoknya adalah pengayom, pelindung, pelayan, serta pemelihara Kamtibmas, terakhir sebagai aparat penegak hukum, ya. Jadi kita melayani masyarakat, kita melindungi masyarakat, kita mengayomi masyarakat. Tetapi apabila ada masyarakat yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan pidana, tetap kita lakukan kegiatan penegakan hukum dengan filosofi 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Sehingga masyarakat merasakan bahwa sosok polisi sekarang harus profesional, modern, dan terpercaya. Alhamdulillah, selama perjalanan tugas, saya selalu didukung oleh anggota-anggota saya, didukung juga oleh keluarga saya. Itu menjadikan motivasi dan semangat saya untuk tetap mengabdi di bagian lalu lintas, ya. Dan saya harapkan juga dukungan dan doa dari masyarakat Kabupaten Tabalong, sehingga selama saya bertugas di sini, saya bisa mengabdi dan memberikan yang terbaik lah kepada masyarakat Kabupaten Tabalong. Ia mengungkapkan bahwa untuk menjaga ketertiban berlalu lintas, selain petugas kepolisian Satuan Lalu Lintas, masyarakat pengguna jalan memiliki andil yang paling besar dalam menjaga kelancaran dan keamanan berlalu lintas di jalan raya. Kalau harapan saya tentunya dalam bidang lalu lintas ini, yang pertama angka kecelakaan dulu, ya. Angka kecelakaan bisa kita tekan seminimalisir mungkin. Tiap tahun, tiap bulan akan selalu turun dengan cara-cara pendekatan kita, sosialisasi kita, dan juga
kami harapkan masyarakat juga berperan penting di jalan, karena jalan raya itu jalan umum yang semua masyarakat ada melakukan kegiatan di situ, karena masyarakat yang melakukan kegiatan juga bagian dari lalu lintas. Ada sepeda motor, ada kendaraan yang ditarik hewan, ada sepeda dayung, ada kendaraan berat, ya, ada mobil penumpang dan lain-lain. Itu semua berbaur dan melaksanakan kegiatan di jalan, ya, sehingga kalau masyarakat sudah bisa tertib, kemudian fasilitas jalan juga dipenuhi oleh instansi terkait, jalannya juga diperbaiki, itu mudah-mudahan ya kecelakaan lalu lintas jumlahnya semakin tahun semakin berkurang.